acara Zoom ini. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini nanti akan kami sampaikan yaitu elemen data inventarisasi elemen data khususnya jumlah atau golongan darah, golongan darah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah absen kehadirannya untuk acara ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, segera kita mulai karena ini sudah menunjukkan jam 10:05 dan sesuai dengan biasanya nanti waktu 1 jam, waktu 1 jam, jam 10 sampai dengan jam 11, dan harapannya nanti tanya jawab itu 30 menit, kemudian yang paparan nanti 30 menit. Jadi harapannya nanti ada Bapak Ibu sekalian bisa partisipasi nanti yang khususnya di materi ini, kemudian nanti yang kedua materi Adminduk secara keseluruhan. Jadi materi Adminduk secara keseluruhan. Ya, kita lihat sudah 33 partisipan yang ikut dalam Zoom ini. Harapannya nanti bisa bertambah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting IMM Dukcapil Menyapa Masyarakat. Dan untuk hari ini yang akan menyampaikan kami sendiri yaitu masalah inventarisasi elemen data, terutama golongan darah. Kalau elemen data itu banyak sekali, Pak, dan ini khusus untuk golongan darah. Jadi untuk golongan darah, kenapa ini kami sampaikan? Agar di data KK maupun KTP masih banyak yang belum tercantum golongan darahnya. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita ulangi lagi bahwa kebijakan daripada Adminduk secara keseluruhan yaitu antara lain yaitu pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Kemudian juga perlu kami sampaikan juga bahwa perubahan asas peristiwa menjadi asas domisili. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang kalau kemarin-kemarin kita Adminduk itu berdasarkan asas peristiwa, sekarang ini berdasarkan asas domisili. Kemudian kita sampaikan juga KTPL itu berlaku seumur hidup selama tidak ada perubahan data. Kemudian yang keempat, pelayanan Adminduk tidak boleh dipungut biaya atau gratis. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengalami bahwa sekarang ini pelayanan kami mungkin nanti kalau ada oknum atau calo yang minta biaya nanti bisa dilaporkan ke aduan. Kemudian data penduduk untuk
keperluan pembangunan, dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, data penduduk untuk pembangunan itu banyak sekali, baik itu untuk perencanaan, kemudian untuk pembangunan yang lain, termasuk yang dialami oleh desa itu yaitu masalah ADD itu juga dasarnya juga jumlah penduduk di masing-masing desa atau kelurahan. Kemudian rekam dan cetak KTP di luar domisili. Sekarang ini sudah bisa, ya. Misalkan rekam tidak domisili, tidak sesuai dengan domisili, tapi tetap dilayani oleh Dukcapil yang ada di yang terdekat, misalnya itu. Kemudian pengurusan KTPL dan akte kelahiran tanpa pengantar RT. Perlu kami sampaikan bahwa ini sudah kita laksanakan dan dari desa atau kelurahan sudah kita berikan backup bahwa penduduk yang pindah datang sudah kita kirim, yaitu siapa-siapa yang pindah maupun yang datang. Kemudian kartu identitas penduduk untuk semua usia, KTPL dan KIA, yang ini di bidang capil, ya, hubungannya dengan KIA. Kemudian layanan digitalisasi, yaitu sekarang ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang mengadakan perubahan KK atau akte, sekarang ini kertasnya hanya kertas putih, ya, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Jadi cukup kertas putih, memang ketentuannya dari pusat seperti itu. Kemudian ruang lingkup mungkin dari Bapak Ibu sekalian, dari Dukcapil ini ada Adminduk, yaitu yang di pendaftaran penduduk, dan yang kedua di Capil. Kita langsung aja untuk menyingkat waktu, yaitu di data kependudukan. Data kependudukan itu ada data perseorangan dan data agregat. Nah, data perseorangan itu mulai dari nomor KK, nomor induk kependudukan, kemudian nama lengkap, termasuk di dalamnya golongan darah, sidik jari, iris mata, kemudian tanda tangan maupun elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang, itu merupakan data perseorangan dan ini harus dilindungi, ya, dilindungi dan tidak boleh disebarluaskan sesuai dengan amanat undang-undang, termasuk ini yang elemen data yang merupakan aib seseorang. Kemudian data agregat perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sampai detik ini kita masih bisa mengakses data agregat. Kami tidak menjamin bahwa nanti setelah DWH terpusat itu kita tidak mungkin ada keterbatasan untuk mengakses data agregat ini, sehingga harus, misalkan kita diminta data itu harus koordinasi dulu dengan pusat, karena sekarang ini data milik dari Kemendagri, sehingga kita boleh dikatakan seperti UPD yang lain yang dalam mengakses itu. Bapak Ibu sekalian, kami berharap golongan darah ini, golongan darah yang kami sampaikan ini, harapannya nanti misalkan mungkin pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, itu bisa elemen data yang belum atau belum terisi, bisa terisi dengan golongan darah ini, dan misalkan ada perubahan elemen data sekaligus menambah golongan darah yang belum terisi. Itu mungkin dari kami. Tidak banyak, dan sekaligus pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengajukan
rencana perjanjian kerjasama sekaligus pengumuman segera mengajukan baik itu OPD maupun desa, dan ini sudah ada beberapa kecamatan yang sudah disetujui, kemarin sudah kita panggil, dan OPD yang sudah disetujui oleh Dirjen Dukcapil, dan nanti tinggal secara teknis untuk mengakses data, karena pada tahun 2022 ini nanti secara keseluruhan kabupaten kota harus melakukan atau akses data DWH terpusat. Sehingga misalkan kami nanti ada yang cek data ini dan itu, mungkin kami tidak seluas untuk tahun ini karena data itu sangat terbatas dan yang mengakses seluruh itu monggo nanti, dan juga sekali lagi nanti mungkin tahun 2002 ini skuter nanti juga akan tidak seperti yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Budi untuk memandu tanya jawab kalau ada saran atau usul dari Bapak Ibu sekalian. Ya tadi Bapak Ibu, penyajian materi yang telah disampaikan oleh Pak Pri terkait dengan elemen data. Perlu kami sampaikan, elemen data dalam administrasi pendidikan, khususnya dalam KK itu memang terdiri ada beberapa elemen data, antara lain seperti NIK, lahir, sidik jari, dan lain-lain. Tapi pada kesempatan pagi hari ini, fokus utama pembahasan adalah di elemen data gulungan data. Karena bagaimanapun ini sangat diperlukan dalam kelengkapan data, karena dalam sistem aplikasi yang terbaru yang 7.0 itu adalah semua dokumen dalam administrasi kependudukan harus lengkap. Ketika kita mau memasukkan data itu harus ada data dukungnya, yang artinya nanti apabila tidak ada data dukungnya itu dikhawatirkan akan menjadi permasalahan. Yang intinya salah satu contoh misalnya untuk memasukkan elemen data golongan darah itu ada bukti dari instansi yang berwenang untuk dimasukkan dalam golongan. Nah, ini sangat penting karena bagaimanapun tugas dari Dinas Dukcapil itu adalah cuma mencatat apa yang dimohonkan oleh masyarakat terkait dengan dokumen yang ada pembaruan atau misalnya ada dimutakhirkan, itu harus ada data itu secara garis besar terkait dengan materi pada pagi hari ini. Di samping itu juga pada pagi hari ini juga ada narasumber dari bidang Capil, itu Pak Jeb selalu kasih kematian yang menangani masalah kematian. Bapak Ibu, monggo silakan apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, perlu ditanyakan terkait dengan materi pada pagi hari ini, kami silakan monggo untuk menyampaikan unek-unek materi terkait dengan materi pada pagi hari ini. Monggo silakan. Bisa lewat chatting, bisa lewat tanya jawab langsung, monggo. Monggo silakan. Yang mau bertanya? Dalam kolom chatting ini belum ada pertanyaan, monggo silakan. Tentu Bapak Ibu dalam setiap melayani masyarakat juga ada permasalahan. Boleh panjenengan menanyakan terkait dengan apapun yang terkait dengan hidup selain dari materi pada pagi hari ini, tapi secara garis besarnya monggo itu akan memberikan kemudahan ketika jenengan menemukan kendala terkait dengan permasalahan, dan narasumber pada pagi hari ini kita juga sudah lengkap. Artinya jenengan ketika mengalami permasalahan di tingkat masyarakat, di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan, jenengan bisa tanyakan pada materi pada pagi hari ini. Monggo silakan. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silakan. Maksudnya dari sekian ini tidak punya permasalahan. Tentu jenengan tetap juga ada permasalahan. Tidak mungkin ketika jenengan dalam melayani masyarakat itu tidak ada permasalahan, itu tetap mesti ada. Nah, pada kesempatan ini monggo silakan manfaatkan media ini sebagai media silaturahmi, media tanya jawab,
mengetahui sampai sejauh mana tentang administrasi kependudukan, kesadaran masyarakat dalam administrasi kependudukan. Monggo silahkan. Abstain, kosong. Nah, ini ada pertanyaan dari Disaweru, dari lewat chatting. Untuk pengajuan administrasi KK, KTP, dan lain-lain, register bisa mengajukan permohonan mewakili yang bersangkutan. Tetapi kenapa tidak bisa mengambilkan dokumen kependudukan yang sudah jadi? Yang terkait dengan itu, Bapak, saya menjawab dari pertanyaan Disaweru terkait dengan petugas registrasi. Sebenarnya kalau misalnya yang bersangkutan itu sudah ada kerjasama, artinya kerjasama itu kita sudah melakukan koordinasi antar dinas, maksudnya dinas dukcapil dengan kelurahan itu kembali ke kebijakan. Artinya kalau misalnya dari sisi regulasi untuk petugas registrasi itu adalah perwakilan atau panjang tangannya dari dinas dukcapil untuk mengurus dokumen admin duknya. Tapi itu dikembali di kebijakan. Dan nanti sebagai masukan, ini akan kami sampaikan pada pimpinan kami, agar dalam pelayanan masyarakat, itu petugas register itu adalah agen yang ada di desa atau kelurahan, untuk membantu administrasi kependudukan pada masyarakat, agar masyarakat mempunyai dokumen kependudukan yang valid dan itu jawaban saya. Kebetulan hari ini dari bidang Gabdung itu belum rawuh, dan nanti kalau misalnya yang bersangkutan rawuh, nanti kita sampaikan ulang tentang pertanyaan yang diajukan lewat petugas register. Ini menjawab dari pertanyaan dari Weru. Monggo silakan yang mau bertanya. Dari Meranggen, Pak. Meranggen, monggo silakan Pak. Monggo pertanyaannya. Bagaimana kalau NIK di KTP dan NIK di KK itu beda, Pak? Solusinya bagaimana? Oke, gini Bapak Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Meranggen. Polokarta ya Pak? Nah, terkait dengan NIK di KK dan KTP itu adalah berbeda, nanti data yang akan digunakan adalah NIK pada di EKTP. Jadi nanti KK-nya diperbarui dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti KTP dan dokumen yang lain, kelengkapan, misalnya yang bersangkutan sudah nikah, itu harus ditampilkan fotokopi surat nikahnya. Jadi karena sistem aplikasi sekarang ketika tidak bisa menunjukkan yang namanya surat nikah, itu otomatis jadi kawin tercatat. Tapi kalau nanti ada surat nikahnya dan datanya valid, itu nanti dalam KK tertulis kawin tercatat dan ditulis tanggal perkawinannya. Itu Pak Nggih, menjawab dari Meranggen Polokarto. Siap, terima kasih Pak. Monggo silakan. Pak mau bertanya. Dari mana? Dari Desa Gentan Mendosari, Pak. Monggo silakan. Terima kasih. Ini begini Pak, ada ibu-ibu aslinya dulu juga warga Gentan, Ya. itu ke Sumatera udah lama sekali. Ye. Terus ini pulang ke Gentan lagi. Lah intinya di sana itu yang laki udah meninggal. Ya. Pulang sini, lah ini tidak bisa kembali ke sana. Intinya mau pindah ke desa Gentan lagi, caranya gimana Pak? Ini tak tanya dulu, yang bersangkutan sudah punya EKTP sana atau belum? Sudah Pak. Nah, monggo ini Pak Wisnu kebetulan juga ada narasumbernya dari bidang Gabdung, biar dijawab Pak Wisnu yang menangani langsung. Monggo Pak Wisnu. Tadi terkait yang Gentan dulu, yang Gentan dulu dan Mendosari. Pada dasarnya pindah penduduk itu adalah sesuatu yang mudah. Tapi yang perlu dicermati adalah bahwa data yang bersangkutan itu harus jelas dulu. Harus jelas dulu, sehingga kalau yang bersangkutan itu belum jelas, ya harus diterangkan dulu. Artinya adalah bahwa kejelasan dalam database pendidikan.
Nah, kalau seseorang itu mau penduduk manapun, kemudian pindah ke Sukoharjo, maksud kami sudah ada di Sukoharjo, itu bisa pindah melalui antar dinas. Hanya saja data yang bersangkutan itu apakah datanya sudah bersih atau belum. Data bersih itu nanti harus kita lihat di database-nya dulu, ya, di database-nya dulu. Nah, sehingga kalau kemudian datanya itu belum clear, belum bersih, ya harus dibersihkan. Nah, nanti tinggal permasalahannya apakah data itu bisa dibersihkan di sana atau tidak. Ya, kalau yang bersangkutan mau pindah ke lewat dinas, bisa saja. Tapi yang bersangkutan nanti silakan datang ke dinas dukcapil. Bukti kependudukan yang dimiliki apa? Tentu, apakah dia itu sudah memiliki data KTPL yang ada di sana? Kan gitu. Nanti kalau memang sudah memiliki data KTPL, apakah dia ada data yang lama juga di hutan? Ini nanti harus kita cermati. Jika kalau kemudian sudah ada kecermatan, baru nanti kita pindahkan. Jadi kuncinya di situ. Jadi kami ini bisa memindahkan data penduduk, memindahkan kependudukan seseorang dengan dasar bahwa pada waktu masuk ke Kabupaten Sukoharjo, datanya adalah data yang bersih. Oke, monggo silakan nanti yang bersangkutan datang ke kami, nanti kita cek datanya dulu, ya. Kita cek datanya dulu. Nah, nanti kalau datanya memang sudah clear, nanti kita berikan fasilitas yang harus diisi, surat pernyataan, surat permohonan, gitu. Apakah namanya nanti ya kita gunakan nama sesuai KTPL, kan gitu. Nah, versi belum Pak? Ya. Apa yang kami sampaikan? Ya. Jadi harus ke situ Pak ya, orangnya. Iya, yang bersangkutan harus datang ke sini. Sehingga nanti kita cek datanya dulu. Ya, terima kasih. Nanti kalau datanya itu clear, kami fasilitasi langsung. Tetapi kalau datanya belum clear, belum bersih, ya harus dibersihkan. Ya, pembersihan itu nanti dari keadaan. Nah, nanti kita lihat database-nya itu. Ya. Karena kalau tidak seperti itu nanti kita ya repot, gitu. Iya, betul. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Jadi monggo saya tunggu aja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Desa Waru, untuk pengajuan administrasi KK, KTP, dan lain registrasi bisa mengajukan permohonan wakil yang bersangkutan. Tetapi kenapa tidak bisa mengambilkan dokumen kependudukan yang sudah jadi? Kebijakan kita, gitu, kebijakan kita adalah bahwa pengambilan itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu yang perlu dicermati. Sehingga kenapa belum bisa diwakilkan ke pihak yang lain. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Ada lagi nanti mohon tanya Pak, kalau untuk pengisian golongan darah di KK yang masih belum berisi golongan darahnya apa pakai pendukung? Mohon petunjuk, terima kasih. Data pengisian golongan darah itu ada datanya, bisa dari puskesmas, bisa, atau data lain yang diakui, tapi yang bersangkutan. Tetapi biasanya kan ada yang dari cek darah dari puskesmas. Monggo itu nanti diajukan lewat situ. Mungkin saja via online data yang seperti itu, Pak. Atau kalau tidak nanti datang ke kecamatan mana ini? Ini perorangan, atau di kecamatan terdekat membawa berkasnya itu tadi, nanti bisa dirubah dari sana. Bagaimana cara mengurus perekaman KTP karena KTP lama dan KK masih berwarna merah tapi yang dengan jumbo atau catat yang tidak dapat pergi kemana-mana. Ini dari Kelurahan Banmati, Sukoharjo. Nah, kalau kondisi seperti ini, monggo silahkan. Ada nggak saudaranya, keluarganya, keluarganya yang ada itu, datang ke kami, datang ke kami. Nanti membawa bukti-bukti yang ada, nanti membawa bukti-bukti yang ada, kakak lamanya, ataukah mungkin yang bersangkutan sekolah atau tidak.
Tapi kalau tidak sekolah katakanlah seperti itu, ya ambil bawa saja kakak yang lama itu dulu. Keluarganya kalau dari aparat kelurahan Banmati mau mendampingi, monggo. Nah, nanti kita bantu, nanti kita cek datanya dulu. Kita cek datanya dulu, dari data-data itulah, hasil pengecekan itulah yang kemudian nanti kita bisa menentukan apa yang harus dipenuhi persyaratan administrasinya. Nah itu, karena kita belum ngecek data, ya kami belum bisa atur. Makanya kepada yang keluarga yang bersangkutan bisa datang ke kami. Ya, Nena, teman dari Banmati pengen mendampingi, monggo, ben ono kejelasan. Karena biasanya kadang masyarakat juga bias kalau menerima itu, menerima penjelasan dari kami. Oke, dari Desa Woro, padahal tujuan kami hanya menolong warga yang lansia yang tidak bisa datang ke sini karena capil, karena kebanyakan yang minta tolong padanya adalah lansia tanpa D. Jadi yang bersangkutan itu tidak memiliki saudara. Nah, kalau nanti itu tidak bisa memiliki saudara, kan itu ada bukti di kakaknya. Yang seperti ini bisa kita kecualikan, karena kita itu hanya mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat dalam pengurusan itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Tetapi kami juga tidak kaku. Yang jelas bahwa, pada waktu pengambilan itu bisa membuktikan memang dia tidak memiliki saudara. Itu saja kalau menurut kami. Ini kakaknya sendirian, dan gitu. Kalau ada kakak orang lain yang ada di situ, ya kami harus cermat, karena kita ya demi kebaikan bersama juga. Saya tidak menafikan tujuan dari teman-teman, tapi kami juga ada kebijakan-kebijakan tertentu yang itu harus kita terapkan secara keseluruhan. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan yang terkait dengan dokumen administrasi kependudukan terkait dengan materi pada pagi hari ini, silakan. Bisa juga ini juga rawuh dari bidang capil terkait dengan akte pencatatan sipil, monggo silakan. Bagi Bapak Ibu ketika menemui kendala permasalahan terkait dengan administrasi baik itu kependudukan maupun catatan sipil, silahkan tanyakan pada kesempatan yang baik ini agar kita dalam melayani masyarakat ada jawaban pasti, bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukannya tidak menemui kendala. Monggo silahkan yang mau tanya langsung monggo, yang lewat chatting monggo silahkan, kami tunggu pertanyaan panjenengan apabila panjenengan menemui kendala dalam melaksanakan membantu masyarakat terkait dengan administrasi. Ini ada pertanyaan lewat chatting, tanya lagi Pak, seorang warga yang pindah dari luar Jawa masuk ke Pucanga, tapi KTP-nya tidak dilampirkan pada waktu pindahnya. Bagaimana Pak solusinya? Monggo Pak Mis. Pindah dari luar Jawa tapi tidak melampirkan KTP. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Tidak, KTP-nya tidak ada. Yang jadi pertanyaan, KTP-nya tidak ada itu kemana? Nah, itu yang harus dicermati. Dan macam-macam. Dan kita tidak tahu. Nah, kalau dia nanti memberikan alasan tertentu, ya dia harus bisa membuktikan dari alasan itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Kenapa KTP itu tidak ada? Tidak ada kan macam-macam, Pak. Nah, dari macam-macam itulah yang kemudian harus ada bukti tertulisnya. Karena macam-macam, ada daerah yang ditarik di sana, atau itu kemudian KTP-nya itu ngakunya ada yang ngaku ditarik sama, tapi juga tidak ada buktinya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa KTP-nya tidak ada ditarik di sana, tapi ada bukti karena di dinas dukcapilnya itu ada bukti penulisan bahwa KTP ditarik di kota asal. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya yang benar itu adalah bahwa KTP itu di kota asal dicederai, dicederai.
Nah, sehingga pada saat seseorang itu pindah, entah nanti naik kapal, entah nanti naik pesawat terbang, maka masih bisa difungsikan KTP atau dengan identitas yang bersangkutan. Nah, kemudian KTPL itu diserahkan ke instansi Dinas Dukcapil di tujuan tujuan seperti itu. Jadi sekali lagi, yang bersangkutan tidak membawa KTPL itu alasannya apa, dan alasan itulah yang harus dibuktikan dengan surat tertulisnya. Nah, kalau KTP-nya ditarik di sana harus ada buktinya. Biasanya seperti itu, Pak. Biasanya ada tulisan itu jadi di SKP WNI itu pasti biasanya dicap. Ya, dicap, ada KTP-nya ditarik, KTP-nya belum jadi, atau yang lainnya. Nah, itu yang pengalaman kami adalah seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, itu tadi menjawab pertanyaan dari masyarakat terkait dengan yang tidak melampirkan KTP-nya. Tentu itu juga ada. Ya, mungkin di surat pindahnya sudah ada keterangan KTP ditarik di daerah asal. Mungkin kalau misalnya nanti dilampirkan, biasanya KTP ini digulung atau tandai, artinya bahwa KTP itu nanti ketika sudah di daerah tujuan itu jadi tidak invalid dan diganti di daerah tujuan dengan KTP sesuai dengan alamat KK yang ini ada dari Pemdes Krajan. Kami dari Pemdes Krajan Meru, Pak, mohon bertanya, kenapa sekarang pelayanan online KK akte tidak dapat email format KK akte dari Dukcapil? Terima kasih. Terkait dengan dokumen yang kami kirimkan lewat email, itu kembali ke kebijakan Bapak. Karena bagaimanapun yang namanya dokumen ketika seseorang atau masyarakat mengurus administrasi kependudukannya, itu kalau lebih validnya itu ada dokumen hard copy-nya. Karena bagaimanapun dokumen hard copy ini adalah dokumen yang bisa mewakili atau bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan dokumen soft copy. Tapi kalau kita misalnya mempunyai dokumen dua, satu soft copy, dua hard copy, itu lebih valid. Artinya ketika kita ada permasalahan hukum terkait dengan dokumen yang sudah diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kita mempunyai dua alat bukti yang kuat. Jadi intinya gitu Bapak, terkait dengan dokumen harus diserahkan terkait dengan dokumen hardcopy-nya yang diunggah lewat melalui layanan online. Terus ini dari Sukoharjo, mohon izin Pak bertanya bagaimana cara membuat akte kelahiran jika nama dalam KK dan KTP beda dan yang ada di surat nikah. Nah, karena orang yang bersangkutan lulusan pondok pesantren dan namanya yang asli ditambahi Pak di surat nikahnya. Monggo ini Pak Cip terkait dengan perbedaan nama dalam urus akte. Silakan, monggo dari bidang capil. Dari Sukoharjo. Mohon izin bertanya Pak, bagaimana cara membuat akte kelahiran jika nama dalam KTP beda dengan yang di surat nikah? Karena orang yang bersangkutan lulusan pondok pesantren dan namanya yang asli dalam Pak di surat nikah. Nah, ya. Jadi bisa berdasarkan KK KTP, bisa berdasarkan surat nikah nama orang tuanya. Namun demikian, kalau misalnya milih sesuai dengan KK KTP harus ditambahi persyaratan SPTJM. Dan ada lagi persyaratan dari surat keterangan dari Pak Lurah atau Pak Kepala Desa. Ya, jadi dua-duanya bisa. Dengan catatan harus ada surat SPTJM dan atau dengan ijazah. Di ijazah biasanya ada nama orang tuanya.
terutama nama ayahnya. Ya. Itu aja, paham ya? Apabila berdasarkan KTP KK yang beda dengan surat nikah, nanti setelah jadi akte kelahiran, surat nikahnya itu bisa dirubah di KUA. Nah, dasarnya yaitu tadi surat akte kelahiran yang sudah jadi. Itu aja ya Pak ya. Terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari Tagi. Mohon izin Pak, bertanya Pak, bagaimana cara mengurus KTP dengan kakak yang hilang? Sedangkan yang bersangkutan tidak punya identitas apapun. Solusinya bagaimana Pak? Dari Samsu, terus ini juga ada di Samsu Pak. Orang kakak bawa nama orang tua terbalik dan bikin akte kelahiran sudah tidak punya surat nikah orang tua. Yang mohon ditunjuk. Yang pertama terkait cara mengurus KTP yang hilang sedang yang bersangkutan tidak punya identitas apapun, tidak ada fotokopi, tidak memiliki fotokopi. Kuncinya adalah ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian, itu yang pertama. Nah, kalau kemudian betul-betul tidak tahu nomor KTP kakaknya, tidak tahu, jenderalnya tidak tahu, silakan datang ke Dukcapil Kecamatan dulu, ngintipkan, nginjemke, gitu loh, ya loh, ke Dinas Dukcapil di Kecamatan dulu, minta dilihatkan. Nah, hasil dari intipan itu tadi, nanti sebagai dasar untuk pengajuan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Itu yang bisa jadi pedoman. Jadi saya yakin pasti nanti teman-teman di dulu itu nanti mau membantu mengintipkan kakak dan identitas yang bersangkutan di database kependudukan. Tapi dengan catatan yang meminta itu adalah yang bersangkutan, ya. Yang meminta itu yang bersangkutan, jangan orang lain. Nah, itu ini yang perlu dicermati. Oke, pertanyaan dari Ibu terkait dengan sidang tabir, merupakan kakak bahwa nama orang tua terbalik dan bikin akta kelahiran sudah tidak punya nikah tanpa hilang, orang tua hilang, mohon petunjuk untuk Pak E. Ya, dari Desa Kudu. Untuk Desa Kudu, untuk pembuatan akte kelahiran itu revisi KK dibenarkan dulu. Kalau apabila surat nikahnya tidak ada atau karena kelahirannya sebelum tahun 1974 itu belum tercatat. Apa sih? Bila surat nikahnya tidak ada, itu dimintakan ke KUA minta duplikat. Itu setelah tahun 1974. Karena apa? Karena pernikahan tahun setelah 1974 itu sudah dicatatkan di KUA. Misalnya tahun 80 tidak bisa mendapatkan duplikatnya, untuk mencari duplikat sudah tidak ada, itu solusinya itu dasarnya KK. Dasarnya KK dilampiri SPTJM kelahiran dan SPTJM pasangan suami istri. Tapi dalam hal ini kakaknya kan salah, itu terbalik. Untuk itu mohon dibenarkan dulu kakaknya supaya nggak balik, baru diuruskan untuk pembuatan akte kelahiran dasarnya kakak dulu, kakak sama bapak. Nanti di kakak itu dasarnya kakak dilampiri SPTJM kelahiran dan pasangan suami istri. Terus kalian jagan.
Ya kan, mohon izin bertanya untuk pembaruan KK ditemukan nama orang tua yang berbeda di buku nikah dan KK serta ada nama orang tua yang kosong. Bagaimana solusinya sedang dilakukan akte sepuh. Jadi pada dasarnya warga Sukoharjo itu berhak mendapatkan akte walaupun itu sudah sepuh. Ya. Tapi ini solusinya agak panjang. Apa namanya, untuk pemecahan yang dari Jagan ini kok kelihatannya panjang, itu kami mohon datang ke Dukcapil untuk pembuatan aktenya. Nanti di situ nanti ketemu Pak Kepala Bidang atau Pak Bukasi kelahiran, Tari atau Pak Bagus. Ini untuk yang sudah sepuh. Karena apa? Di buku nikah dan KK-nya itu tidak ada, itu nanti berhubungan juga dengan pendaftaran penduduk yang misalnya KK dan KTP. Pada dasarnya sama. Nanti kalau sudah punya KK dan di KK itu sudah ada nama bapak ibunya, itu nanti untuk pembuatan akte kelahirannya mudah. Sebagaimana yang pertanyaan dari Desa Kudu. Ya. Ngaten kemawon, monggo bersuwun. Nah, itu tadi jawaban terkait dengan penerbitan akte kelahiran. Secara prinsip Bapak Ibu, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu tidak boleh menolak terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat, tetapi dari sisi persyaratan harus terpenuhi. Salah satu contoh itu tadi yang bertanya terkait dengan penerbitan akte kelahiran. Manakala tidak mempunyai data surat nikahnya orang tua, itu gantinya adalah surat pertanggungjawaban mutlak pasangan suami istri. Tapi dalam struktur KK-nya sudah tertuang atau nama kedua orang tua. Manakala tidak mempunyai surat keterangan kelahiran dari bidan atau rumah sakit, itu gantinya adalah surat pertanggungjawaban mutlak tentang kebenaran data kelahiran. Dan itu nanti minta F201 ke kelurahan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi semua itu bisa dilayani dengan data dukung dan persyaratan yang memenuhi. Itu terkait dengan penerbitan akte. Terus ini mohon izin bertanya, ini dari Pemdes Unden. Untuk revisi nama orang tua di KK persyaratannya apa? Revisi itu tentu juga ada data dukungnya yang menguatkan. Salah satu contoh lah misalnya. Kalau ada akte kelahiran, itu akte kelahirannya. Kalau tidak punya akte kelahiran, diusahakan dicarikan dulu dan nanti disesuaikan dengan nama pada ijazah putranya tersebut atau yang bersangkutan. Salah satu contoh nama yang tertuang dalam ijazah adalah Sukimin, ya yang dijadikan rujukan itu. Dan nanti kalau misalnya ada surat nikahnya dengan clear dengan nama yang Sukimin, itu tetap menggunakan. Yang intinya dibuatkan surat akte kelahirannya dulu untuk merubah nama dalam KK pada orang tuanya. Itu, monggo silakan yang mau bertanya silakan. Silakan bertanya langsung, monggo. Dari Jagan mau tanya, monggo silakan. Waktunya masih ada. Anda hadir mau bertanya terkait dengan materi pada pagi hari ini atau permasalahan-permasalahan yang timbul ketika jenengan menangani terkait dengan administrasi kependudukan, membantu masyarakat dalam mengurus administrasinya, monggo silakan. Kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan informasi yang lain, ini juga bersinggungan dengan dokumen kependudukan. Karena sekarang sudah ada peraturan Bupati terkait dengan santunan kematian. Bapak Ibu sekalian, monggo nanti disampaikan kepada masyarakat. Terkait dengan bagi penerima santunan kematian yang masuk dalam di TKS, agar masyarakat segera mengurus santunan akte kematiannya. Karena syarat utama untuk santunan kematian harus dilampirkan fotokopi akte kelahirannya, akte kematiannya. Karena nanti manakala itu nanti tidak dilampirkan atau tidak terpenuhi, walaupun dia masuk di TKS itu tidak akan mendapat santunan. Jadi intinya, monggo setiap terjadi peristiwa kematian jangan cek di masing-masing data di TKS itu kan
ada penerima santunan kematian atau tidak. Ataupun ketika tidak pun harus segera diurus akte kematiannya. Karena salah satu upaya untuk tertib administrasi kependudukan adalah setiap peristiwa penting, setiap peristiwa kependudukan itu harus dilaporkan. Karena bagaimanapun ketika nanti data yang sudah mengalami perubahan ternyata secara faktual tidak dilakukan perubahan akan menimbulkan permasalahan. Salah satu contoh, misalnya seseorang itu meninggal dunia, kebetulan sudah dilaporkan petugas registrasi, otomatis database-nya kita tandai dia flag 1, berarti itu meninggal dunia. Dan nanti ketika yang bersangkutan sudah masih terdaftar dalam pemilu, itu mesti dapat panggilan untuk mengikuti pemilu. Jadi salah satu cara untuk istilahnya untuk menghilangkan data seseorang yang meninggal dunia itu harus diterbitkan akte kematian. Itu tambahan informasi. Monggo silakan. Masih ada? Sampai itu juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini Dukcapil bisa melayani offline, juga bisa melayani online. Alangkah baiknya Bapak Ibu, kalau misalnya datanya itu ruwet, silakan datang ke tempat pelayanan saja. Tapi kalau datanya sudah big itu jenengan saya sarankan bisa lewat online. Karena bisa lewat berlayanan, lewat WA juga ada. Lewat layanan aplikasi Akonema juga ada, jenengan juga bisa lewat layanan website pelayanan Dukcapil juga. Itu tambahan. Ini ada pertanyaan dari Kelurahan Mati, merevisi nama orang tua dalam KK baik ibu atau bapaknya. Bila tidak ada persyaratan seperti surat nikah ortu karena hilang atau tidak ada ijazah anak atau hilang, ijazah anaknya hilang atau tidak punya dan cara pembuatannya gimana? Revisi nama ortu. Kalau yang bersangkutan ini mempunyai akte kelahiran, untuk merubah nama orang tuanya itu bisa dijadikan. Atau nih Pak, yang penting ada akte kelahirannya untuk merubah terkait dengan nama orang tua, tapi harus ada data dukung yang menguatkan. Yang paling kuat adalah akte kelahiran. Ini pertanyaan dari Mbak Mati. Terus ini ada pertanyaan dari perorangan, Pak mau tanya terkait dengan materi tadi, yaitu rekam data EKTP yang bukan domisili Sukoharjo bisa dilihat di Dukcapil Sukoharjo, mohon dijelaskan. Monggo Pak Wisnu terkait dengan rekam KTP luar Sukoharjo, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali yang datang banyak masyarakat yang belum tahu. Kami terbuka selama jaringan itu bisa memenuhi, karena orang di luar Kabupaten Sukoharjo itu kami fasilitasi juga karena di aturan di Dirjen Dukcapil itu memang bisa. Nah, sehingga silakan datang ke Dukcapil dengan membawa fotokopi kakaknya saja cukup. Dari sana tidak punya, tidak bawa ya toh. Nah, sekarang sudah maju, fotokan saja dari sana. Nanti fotonya di print out, bawa ke kami, kemudian kami nanti cek dulu datanya. Nah, datanya itu apakah sudah benar atau tidak, kan gitu. Kalau datanya sudah benar, ya kita fasilitasi. Nah, sekarang dalam teknisnya bagaimana? Dalam teknisnya memang harus bersabar. Kenapa? Karena jaringannya itu ada kendala di jaringan, tidak mesti lancar. Berbeda kalau kemudian itu orang Sukoharjo sendiri yang kemudian kita rekam, itu pasti cepatnya. Tapi kalau untuk yang dari luar Kabupaten Sukoharjo itu nanti tergantung dari jaringan. Tapi kami tetap terbuka, ya, kami tetap terbuka dan kami layani. Terima kasih. Mohon izin untuk bentar dulu ya. Mohon izin untuk membuat akte kelahiran orang yang sudah tua apa harus memakai surat bidan apa cukup surat lahir dari Quran. Jadi untuk yang pengganti dari bidan atau dokter itu pakai surat pertanggungjawaban mutlak
Blankonya itu dari bidang capil. Jadi itu tidak harus yang membuat itu surat pernyataan itu yang bersangkutan, tidak perlu ke dokter, tidak perlu ke bidan. Terus kalau dari kelurahan jelas F201 itu harus ada yang itu surat keterangan kelahiran itu harus dikeluarkan dari desa, itu harus ada. Terus untuk nama orang tua nanti tadi seperti harus itu ada SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak kelahiran. Terus ada pasangan suami istri, kalau itu nama ada bapak ibunya itu bisa tertara pada kakak. Nah itu nanti ada surat pertanggungjawaban pasangan suami istri. Jadi nggak perlu ke bidan atau apa. Itu nanti belangkonya sudah ada sudah disediakan dari Dispenduk Capil untuk pembuatan aktenya. Ya. Terima kasih. Pak Wisnu ada pertanyaan? Ya, dengan pernikahan sini. Izin bertanya pergantian status perkawinan dan yang bersangkutan Pemdes Kunden. Ini mohon bertanya Pak, pergantian status perkawinan dan yang bersangkutan hanya nikah siri, persyaratannya apa? Ya, ini sangat menarik sekali. Jadi nikah siri, nikah yang diakui oleh agama, hanya yang bersangkutan belum didaftarkan secara negeri. Nah, kemudian bagaimana kalau nikah siri mau dicatatkan secara negeri? Silahkan datang ke pengadilan agama. Ya, teknisnya dari sana. Bagaimana nanti dapat diakui sehingga akan muncul bahwa pengakuan dari negara bahwa itu ada pernikahan secara sah. Jadi silahkan yang bersangkutan konfirmasi ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang akan membuktikan. Setelah ada pengadilan agama membuktikan bahwa itu adalah suami istri, itu yang bisa kami dapat sebagai dasar untuk mencalonkan di dalam akad. Itu Pak. Terima kasih. Itu tadi terkait dengan perkawinan siri, terkait dengan untuk merubahnya tentu direkomendasikan itu untuk diadakan sidang isbat. Ketika sidang sudah ada isbat, nanti dokumennya itu baru bisa dicatatkan dan nanti bisa implikasinya dirubahkan dalam struktur kata seseorang, kata perseorangan atau kata pasangan. Yang terkait dengan saya ingin menanggapi atau menggarisbawahi terkait dengan akte kelahiran. Dalam mengurus akte kelahiran itu memang persyaratan adalah salah satunya adalah surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, bidan atau. Jadi syaratnya itu manakala tidak punya surat keterangan kelahiran dari bidan atau rumah sakit, gantinya adalah surat keterangan kelahiran dari kelurahan. Tapi yang bersangkutan itu harus mengisi surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran data kelahiran. Di surat kebenaran data kelahiran itu dibuat yang bersangkutan atau orang tuanya, terus nanti minta surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan yaitu F201. Itu ketika tidak punya surat keterangan kelahiran dari bidan atau rumah sakit, gantinya harus mengisi surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran data kelahiran dan minta surat keterangan kelahiran F201 dari kelurahan setempat. Artinya karena ini asasnya adalah dari Pemdes Bidangan. Oke, saya langsung jawab saja terkait dengan peristiwa penting yang terjadi di manapun, terutama khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Setiap terjadi peristiwa penting itu antara lain perkawinan, perceraian, terus kematian, itu tetap wajib diterbitkan akte kematiannya. Itu salah satu
cara atau solusi tertib administrasi pendudukannya. Karena bagaimanapun setiap terjadi peristiwa kependudukan, peristiwa penting itu harus dilaporkan. Karena nanti manakala ini ada pertanyaan dari Pondok. Mohon izin tanya Pak, saya dari Pondok, ada warga yang menerima bantuan bidan NIK ketika pengurusan KK dan KTP, salah satu anggota keluarganya ternyata ada yang tidak terdaftar di data Capil. Capil minta data anggota keluarga yang tidak terdaftar di Capil tersebut pada ART tersebut pergi tidak tahu di mana. Di Pondok Wisnu. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi ternyata ada double NIK padahal beda jauh nih. Kalau kami begini saja lah, itu nanti datang ke sini nanti dicek dulu saja. Nanti dicek dulu sehingga nanti kalau saya menjawab secara umum ya nanti malah keliru karena kuncinya di sini adalah harus cek data. Dari cek data nanti keliru atau double atau bagaimana itu nanti kan terkait dengan teknis di database-nya. Nanti kita bisa bantu, silakan datang saja membawa berkas-berkas yang dimiliki sehingga untuk klarifikasi nanti kita ada kejelasan. Itu saja ya, Mas. Saya tunggu, tidak apa-apa. Nanti silakan ke bawah, di lantai 1 itu nanti mau klarifikasi data yang beda, nah, sehingga nanti ada kejelasan sehingga nanti dari teman ADB akan memindai dasarnya apa kan gitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Nanti di bawah tidak apa-apa Mas, nanti jenengan langsung ke petugasnya, nanti kan sudah diarahkan ya. Kalau yang seperti itu kan nanti ada permasalahan, dan nanti kan jenengan kan diminta ngambil antrean ya, nanti jenengan ngambil antrean itu larinya pasti nantilah antrean di konten mau rubah data, ada data berbeda. Nah, sehingga nanti dari situ akan kelihatan. Jadi kemungkinan nanti ngambilnya di antrean A, jadi di pendaftaran online, di pendaftaran online di A. Kemudian pada waktu nanti masuk, penjenengan jelaskan permasalahannya dengan membawa bukti-bukti yang ada. Nah, nanti dari itu nanti kita cermati di database-nya. Ngaten Mas, terima kasih sama-sama. Oke, ini terkait dengan pertanyaan. Selamat siang Pak, saya mau nanya. Kemarin dua bulan yang lalu, saya bikin nama atas nama akte nama saya sendiri. Setelah berkas komplit, tapi setelah mau diambil akte malah nggak jadi. Katanya double nama. Ini terkait dengan itu. Dengan nanti kalau misalnya terjadi double nama, itu data harus dicek dulu di database kita. Satu itu. Kedua, ketika jenengan mau mengurus syaratnya, jenengan lengkapi dulu. Dan nanti ketika jenengan di front office menemui kendala, jenengan bisa langsung ketemu kabitnya bidang capil, yaitu Pak Bagus. Nanti mesti ada solusinya. Data bisa diverifikasi, bisa dicek berdasarkan database yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Sidoarjo. Jadi silakan ketika jenengan menemui kendala atau permasalahan yang tidak bisa dieksekusi lewat front office, jenengan bisa konsultasi ke pejabat yang menangani langsung. Artinya nanti bisa diklarifikasi, cek berdasarkan data yang kita miliki, dan ketika itu benar-benar data ganda, itu tentu juga ada buktinya. Oh, ganda dengan siapa itu lebih ada. Itu Pak G, terkait dengan materi pada pagi hari ini, dan mungkin masih ada waktu 5 menit, silakan. Yang mau tanya masih ada? Sudah cukup Bapak, Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Yang penting tadi untuk merubah elemen data Dinas Dukcapil itu kapasitasnya yang mencatat, tapi harus ada data dukungnya yang menguatkan. Sudah selesai mau tanya, monggo silakan. Monggo, pesan.
Mau tanya ini Pak, di Plesan kan ada kasus. Ya, Gini kan kemarin pernah membuat akte kematian, di dalam KK itu ada kepala keluarga, istri dan anak. ya, Terus yang meninggal istri dari kakak kepala keluarga tersebut. ya, Lah setelah membuat akte, anak tersebut pernah membuat KTP di luar Jawa, tapi belum rekaman. Akhirnya kan ganda Pak. ya. Lah ini mau proses ke Dukcapil sini, mau ngurus dari surat pindah ke sana, udah ada enggak, kerabat udah enggak ada, terus anak itu tersebut gangguan jiwa. Apakah Oke. nanti bisa bantu proses di sini, orang tersebut belum rekaman, pakai 10R apa bisa Pak itu? Oke, monggo Pak Wisnu. Oke, monggo ini Pak Wisnu langsung. Pesan Pak. Ya. Ini jadi kita langsung saja interaksi, kalau nanti saya salah biar nanti jenengan betulkan ya Mas ya pesan. Oke. Jadi yang Oke. bersangkutan itu posisi gangguan jiwa. Oh, sekarang semua ada di Jawa Pak. Ya. Terus kemudian yang bersangkutan itu punya data mana? Di sini ada datanya, di luar Jawa ada datanya, Ya. terus data-data KTP lama dan akte atau ijazah semua hilang karena anak tersebut gangguan jiwa. Sekarang data kakak sekarang itu data orang tuanya itu nggak aktif karena masih kakak kecamatan. Kemarin mau ngurus akte kematian istrinya itu ganda. Lah untuk proses kan konsultasi ke desa sini saya juga bingung. Makanya ini mumpung ada di sini terus tanya gitu, apa nanti ada solusi ke situ bisa menonaktifkan dari sini di sana karena orang tersebut gangguan jiwa untuk dibantu Pak. Kalau yang dalam kakak itu yang sehat ada enggak? Ada bapaknya. Oh, bapaknya Sekarang tinggal bapaknya kaleh anak yang gangguan jiwa itu. yang akan jiwa. Ini aja lah, itu datang aja ke Dinas Dukcapil, nanti kita cek datanya Mas. Oh ya. Kita Oh, cek ya. datanya, data kependudukan yang dimiliki apa? Bawa aja. Oh gitu ya. Terima. Data Oh yang ya gitu. dimiliki itu apa saja, nanti datang ke Dinas Dukcapil di lantai 1 ya, nanti konfirmasi mau cek data kependudukan. Nah, nanti Oh, iya. pencetnya di formulir antrean A. Di Ya. Karena anak antrean tersebut A. waktu di luar Jawa itu KTP-nya belum rekaman itu loh Pak, 2010. Ya, makanya nanti kita lihat dulu ya. Kita lihat Oh, iya. database-nya, data buktinya bagaimana. Nah, nanti kita baru bisa menyelesaikan secara teknisnya. Pak, sebelumnya. Oke. Oke. Itu Bapak Ibu, itu pertanyaan terakhir dari pesan. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian dapat pencerahan terkait dengan administrasi pendidikan. Satu hal lagi yang saya sampaikan adalah tadi tentang perubahan elemen data terkait dengan golongan darah. Manakala jenengan mau berubah elemen data terkait dengan golongan darah itu harus ada buktinya. Artinya setiap perubahan elemen data terkait dengan data pendidikan itu harus ada data buktinya yang memuatkan. Secara prinsip Dukcapil itu hanya mencatat permohonan yang dilakukan masyarakat, tapi harus ada data yang memuatkan. Bapak Ibu, itu tadi closing statement-nya. Apabila kami dari rekan-rekan Dinas Dukcapil Kabupaten Sukoharjo memandu acara pada pagi hari ini ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan tugas selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dapat menjalani, melaksanakan perintah tugasnya, dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Itu dari saya. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini kita dengan baca basmalah alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayo saya tak kayak aku golek wong loro ndek ben terus bar kuwi ora iso. Iya, masalah kan manual lho. Wong tuane alamat kene, sing alamat Jowo iku beranak iku ndek ben iki melu wong ngono lho.
Apa ketok? Berarti ketok se Indonesia apa, Cak? Yo ora.